5 September peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Bagaimanakah kita memperingati Santa Teresa dari Kalkuta di tengah situasi kita saat ini? Di mana perpecahan, di mana kepentingan diri, di mana kemiskinan dan ketidakpedulian, di mana kekerasan seakan-akan menjadi santapan sehari-hari kita. Kita mengalami apa yang disebut oleh Paus Leo ke-14, Pandemic of Arms. Penggunaan senjata, penggunaan kekerasan sudah bagaikan pandemi, penyakit yang melanda di mana-mana, cuka di tengah negeri dan bangsa kita, Indonesia. Banyak yang terluka, banyak yang mati karena kekerasan, senjata, dan kuasa. Kita hidup juga di tengah situasi apa yang disebut globalisasi ketidakpedulian. Orang tidak peduli dengan orang lain, dengan sesamanya. Budaya menyingkirkan, budaya membuang, itulah yang terjadi karena orang hanya mencari kepentingan diri, hanya mengupayakan keuntungan diri, menjadi semakin kaya, semakin berkuasa. Tetapi akibatnya, korbannya adalah orang-orang lain yang semakin menderita, semakin miskin, semakin mengalami ketidakadilan. Suatu ketika Ibu Teresa diundang untuk mengisi sebuah seminar tentang kemiskinan. Dan dia datang agak terlambat. Dan sebelum masuk ke ruangan di hotel itu, dia melihat orang-orang miskin di tepi jalan, di trotoar yang menantikan perhatian, mendambakan sumbangan. Maka ketika Ibu Teresa masuk dan berbicara, dia segera mengatakan, kita di ruangan yang indah, mewah, dan ber-AC bicara tentang kemiskinan. Namun kita tidak mau keluar dari ruangan ini untuk menjumpai orang-orang miskin yang berada di depan ruangan, di depan hotel ini. Itulah yang terjadi pada diri kita. Hanya omong, mengatakan demi rakyat, namun rakyat tidak dipedulikan, kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Mengatakan mengentaskan kemiskinan, tapi yang lebih diupayakan adalah memperkaya diri. Kita tidak sadar bahwa kita adalah bagian satu sama lain. Kita bersaudara. Kita adalah satu di hadapan Tuhan, namun kita hanya peduli dengan keuntungan kepentingan diri. Semakin seseorang tinggi kuasa, jabatan, status, bahkan juga kondisi ekonominya, semakin dia menutup diri, semakin dia tidak peduli. Ibu Teresa justru menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah cinta. Yang dinantikan saat ini adalah kasih. Yang diharapkan hadir dan tumbuh adalah kepedulian. Hati yang mencintai dan tangan yang melayani. Itulah yang rasanya makin lama makin hilang. Orang makin narsis. Orang hanya makin mencari kepentingan diri. Cinta yang hilang. Penyakit yang terbesar di dunia bukan jantung, bukan penyakit apapun juga kanker, tapi penyakit terbesar di dunia menurut Ibu Teresa adalah langkanya cinta. Orang hidup mewah, namun kesepian. Orang sibuk dengan gadget, dengan media sosial, namun kesepian dan kekeringan. Orang rajin berdoa, namun mengalami kesendirian dan kesepian, kehilangan rasa cinta, mengalami depresi, kesehatan mental menjadi problem saat ini. Kita membutuhkan itu cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta yang dinyatakan lewat apa? Korban. Cinta yang bukan pertama-tama mau mencari balasan, tetapi cinta
yang kita berikan tanpa pamrih, cinta yang kita berikan dengan tulus, bukan untuk mendapatkan balasan, apalagi keuntungan. Bukankah itu yang terjadi? Orang membagikan sembako, membagikan sumbangan, tetapi lebih untuk pamer, lebih untuk mencari kepuasan diri, lebih untuk mencari pujian, dan terlebih untuk menjaga, mempertahankan kepentingan dan kuasa diri. Cinta itu yang dibutuhkan. Saat ini kita hidup di tengah situasi di mana kebencian, di mana kepentingan diri, di mana budaya membuang itu lebih hidup, di mana kecenderungan menyingkirkan lebih terjadi, ketidakpedulian lebih dihidupi. Orang tidak mau tahu tentang nasib orang lain. Yang lebih ingin ketahui dan diupayakan adalah keuntungan diri. Bahwa orang lain mati dan menderita karena itu dianggap hanyalah risiko. Maka Ibu Teresa, pesannya semakin dibutuhkan. Ibu Teresa, kesaksiannya semakin dinantikan di tengah masyarakat yang narsis, hanya mencari pujian, tepuk tangan, dan juga hanya sesuatu yang sekedar viral. Di tengah budaya membuang, budaya menyingkirkan, di mana pandemi kekerasan, main kuasa itu terjadi. Kita membutuhkan kelembutan hati. Kelembutan untuk berani mengatakan, aku haus akan cinta, haus akan kasih, haus akan hati. Kita diajak kembali kepada hati. Supaya kita sadar bahwa kita bagian dari satu sama lain. Kita adalah bagian dari keseluruhan masyarakat dan bangsa manusia. Maka kita membangun persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati dalam keseimbangan harmonis dengan keseluruhan rumah kita bersama, ciptaan ini. Dan di dalam semuanya itu, kepada siapa kita diajak lebih berpihak? Kita diajak lebih berpihak kepada mereka yang miskin, karena mereka yang menjadi korban, karena mereka yang cenderung tidak dipedulikan, karena mereka tidak pernah menjadi arah dan juga pusat dari segala kebijakan politik, ekonomi, sosial. Kita diajak mengubah hidup, diajak mengembalikan lagi arah hidup kita, diajak untuk menempatkan lagi orientasi hidup pada apa yang menjadi martabat, harkat, jati diri kita sebagai umat beriman.